Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Indah Aprilia Wulandari dari SMA Negeri 1 Megamendung. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan argumen yang mengenai sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dengan dihiasi oleh cakrawala yang luas dan laut yang menyimpan kekayaan tak ternilai, saya negara berkembang yang diberkati dengan potensi maritim yang memikat menghadirkan suara kami di hadapan Dewan ini dengan tekad yang teguh. Saya menolak dengan segala ketegasan untuk menyusuri segala ketegasan jalur strategi ekonomi biru yang mungkin menarik bagi sebagian, namun membawa resiko yang terlalu besar bagi saya. Di dalam gemerlap ombak yang melambai, saya melihat potensi yang tak ternilai, bukan hanya sebagai sumber daya yang dapat diambil, tetapi juga sebagai warisan yang harus dijaga dan dipertahankan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan, saya mengumumkan bahwa sebagai negara berkembang dengan kekayaan laut yang melimpah, saya memilih jalan yang berbeda, jauh dari godaan strategi ekonomi biru yang lebih seringkali memperhatikan keuntungan materi daripada keberlanjutan ekologis. Keputusan saya bukanlah tanda ketidakmampuan, tetapi manifesti dari kebijaksanaan dan keberanian untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memprioritaskan pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kedaulatan pangan, kami menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi saya tidak akan diukur oleh seberapa banyak sumber daya laut yang saya eksploitasi, tetapi beberapa baik saya menjaga warisan alam yang telah dipercayakan kepada saya. Saya percaya bahwa dengan menolak strategi ekonomi biru, saya dapat membuka pintu bagi inovasi yang lebih besar, diversifikasi ekonomi yang lebih tinggi, dan kemandirian yang lebih kokoh. Dalam pilihan saya menegaskan bahwa keberlanjutan adalah fondasi bagi pembangunan yang sejati, dan bahwa keberanian untuk mengambil jalan yang berbeda adalah tonggak keberhasilan bagi negara saya dan dunia yang kita bagikan. Oleh karena itu, dengan tekad yang tak tergoyahkan, saya negara berkembang dengan potensi maritim yang luar biasa, mendeklarasikan kepada dunia bahwa saya tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Mosi untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru ini sebagai negara berkembang dengan potensi maritim bisa didasarkan pada beberapa argumen pro yang kuat. Salah satunya adalah pemeliharaan lingkungan. Strategi ekonomi biru seringkali berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara besar-besaran. Namun, sebagai negara yang peduli terhadap lingkungan, lebih baik memprioritaskan keberlanjutan ekologis laut dan sistem terkait. Dengan memiliki untuk tidak mengadopsi strategi ekonomi biru, negara dapat memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut tidak membahayakan kelestarian lingkungan. Yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan ekonomi yang berorientasi pada manusia, negara dapat fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya, mengembangkan sektor-sektor ekonomi secara sosial seperti pariwisata berbasis budaya atau pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga adalah kedaulatan pangan. Dengan meningkatnya populasi dunia, keberlanjutan sumber daya pangan menjadi semakin penting. Alih-alih bergantung pada industri perikanan besar yang mungkin dimiliki oleh perusahaan multinasional, negara dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kedaulatan dengan fokus pada pangan, pertanian lokal, dan kelautan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah inovasi dan diversifikasi ekonomi. Dengan menolak strategi ekonomi biru yang mungkin mengarah pada ketergantungan pada sektor tertentu, negara dapat mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi. Investasi dalam industri kreatif, teknologi hijau, atau sumber daya energi terbarukan dapat memperkuat ketahanan ekonomi negara dalam jangka panjang. Yang kelima adalah keseimbangan kekuatan. Penggunaan strategi ekonomi biru bisa memperkuat dominasi ekonomi oleh perusahaan asing atau negara maju. Dengan demikian, mengembangkan pendekatan ekonomi alternatif, negara berkembang dengan potensi maritim dapat mempertahankan kemandirian ekonomi dan juga memperkuat posisinya dalam tata ekonomi global. Kesimpulan pro di atas yaitu menyoroti pentingnya bagi negara berkembang untuk dengan potensi maritim dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi strategi ekonomi biru. Dengan fokus pada pemeliharaan lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, kedaulatan pangan, dan inovasi ekonomi, dan keseimbangan kekuatan untuk memilih tidak mengadopsi strategi tersebut dapat menjadi langkah yang bijaksana.
Hal ini tidak hanya membantu memastikan keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan posisi negara dalam tata ekonomi global. Dengan demikian, negara juga dapat mengambil langkah progresif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tentang sebagai negara berkembang dengan proteksi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian, terima kasih.